Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Nah, balik lagi di YouTube channel aku. Materi ketiga ini aku akan berbagi pemikiran dan pengetahuan mengenai topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu mahasiswa yang mampu mengelaborasi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak sih, di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, mahasiswa tidak hanya sebagai penerima ilmu, namun juga sebagai agen untuk perubahan yang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, nggak usah berlama-lama, dalam video ini kita akan menjelajahi bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta proses pembelajaran yang efektif. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Pertama, kurikulum menekankan apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran adalah cara dalam mengajar atau metode dalam mengajar. Integrasi kurikulum dalam pembelajaran penting untuk meningkatkan pendidikan. Kita akan masuk ke dalam definisi kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini mencakup apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajar dan bagaimana cara menilai hasil belajar tersebut. Kurikulum memiliki beberapa fungsi, yaitu menentukan apa yang akan diajarkan atau isi kurikulum tersebut, dan yang kedua menentukan apa yang diajarkan atau metode kurikulum. Next, definisi pembelajaran. Pembelajaran ini adalah proses interaksi antara guru dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan pembelajaran ini mencakup cara mengajar, cara belajar, dan cara menilai belajar. Nah guys, pasti kalian bertanya, mengapa sih mengelaborasi kurikulum dengan pembelajaran? Ya, karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Nah, dalam mengelaborasi kurikulum dan pembelajaran ternyata mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, harus menganalisis kurikulum pembelajaran yang ada. Dan langkah yang kedua, harus mengidentifikasikan kebutuhan dan tujuan dalam pendidikan. Langkah ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran yang terintegrasi. Dan yang terakhir, harus mengimplementasikan rencana pembelajaran terdahulu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh sedikit untuk mengelaborasi kurikulum dan pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, kurikulum itu sebagai mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa, misalnya untuk anak kelas 9 SMP. Dan sedangkan pembelajaran itu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan rencana pembelajaran itu harus mempunyai tujuan. Jika tujuan siswa dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris dengan menggunakan teknologi, nah materinya itu harus ada bahasa Inggris yang seperti grammar dan vocabulary. Nah, jadi untuknya sebenarnya mengelaborasi kurikulum dengan pembelajaran itu sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengikuti prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang tepat. Nah, dengan langkah-langkah yang tepat inilah kita dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas pembelajaran tersebut. Baik, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam video materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.